Materi pertama, desain komunikasi visual, akan membahas tentang arti, fungsi, dan manfaat dari desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang konsep komunikasi untuk menyampaikan pesan secara visual dengan mengelola elemen grafis seperti teks, ilustrasi, warna, dan juga layout. Desain komunikasi visual tidak hanya sekedar tentang media cetak saja, seperti kartu nama, flyer, dan juga poster. Dalam perkembangannya saat ini, desain komunikasi visual sudah memasuki ranah desain multimedia juga. Contohnya seperti pembuatan desain web, video game, serta animasi. Sehingga ruang lingkup dari desain komunikasi visual ini sangat luas. Fungsi dari desain komunikasi visual. Terdapat beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah sebagai sarana identifikasi. Jadi desain komunikasi visual berfungsi untuk mengenalkan identitas, ciri khas, dan juga jasa dari suatu perusahaan kepada konsumen. Yang kedua, desain komunikasi visual sebagai sarana informasi dan instruksi. Jadi di sini desain komunikasi visual itu berperan sebagai penghubung antara sesuatu dengan hal yang lainnya. Contohnya adalah sebuah instruksi untuk petunjuk arah ataupun petunjuk tempat. Yang ketiga, desain komunikasi visual sebagai sarana presentasi dan promosi, di mana desain komunikasi visual bertujuan untuk menyampaikan pesan, kemudian mendapatkan perhatian sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh konsumen. Yang keempat, itu desain komunikasi visual sebagai solving problem, bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga desain-desain yang ada sebelumnya itu menjadi lebih baik dan lebih berfungsi sesuai dengan masalah yang ada dan tujuannya. Baik, kira-kira segitu untuk fungsi, arti, dan manfaat dari desain komunikasi visual, di mana dalam kelas desain komunikasi visual ini mahasiswa diharapkan itu akan membuat suatu solving problem, di mana mahasiswa akan terjun ke lapangan mencari studi kasus untuk diselesaikan baik berupa desain, sehingga mahasiswa akan melakukan branding sebagai bentuk dari penyelesaian masalahnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Seperti ini, jadi dibuatkan beberapa desain yang sesuai dalam masalah yang didapat dari studi kasus. Ataupun seperti ini, ataupun seperti ini. Baik, apabila nantinya masih ada hal yang kurang jelas, mahasiswa dapat membaca kembali materi yang sudah diberikan. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat.